Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pelayan laki-laki bernama Suta. Ia ditugaskan majikannya, yaitu Adipati Kutaliman, untuk membersihkan kandang kuda miliknya. Akan tetapi, saat ia sedang membersihkan kandang kuda tersebut, ia mendengar suara jeritan seseorang yang sedang minta tolong. Tolong! 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 Suta kemudian segera menghentikan pekerjaannya dan mengambil pedangnya untuk menuju sumber suara tersebut. Saat ia sampai pada sumber suara tersebut, Suta melihat seorang wanita berparas cantik sedang diserang oleh seekor ular raksasa. Tanpa menunggu lama, Suta pun langsung melempari ular tersebut dengan batu guna memancingnya agar tidak melukai wanita tersebut. Sang ular raksasa pun kemudian bertemu dengan ajalnya dan sang putri selamat. Akan tetapi sayangnya, si putri telah terkena gigitan berbisa sang ular, sehingga ia tergeletak di tanah dan tak sadarkan diri. Wih, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak apa-apa? Usaha Suta untuk menyadarkan Tuan Putri sia-sia saja. Sampai pada waktunya, ada seseorang wanita lain yang mendekat. Tuan Putri, Anda di mana? Dengar seseorang, Suta pun langsung meneriakinya untuk meminta bantuan. Bu, di sini Bu, tolong, Bu. Tuan Putri. Apa yang terjadi pada Tuan Putri? Apa yang kamu lakukan terhadapnya? Tunggu, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Biarkan saya menjelaskannya. Setelah Suta menjelaskan semuanya, si wanita asing pun tersebut percaya dan segera mengobati si Tuan Putri menggunakan obat yang kebetulan ia bawa. Apakah Ibu tahu siapa wanita ini? Dan mengapa Ibu memanggilnya Tuan Putri? Dia adalah putri dari Adipati Kutawinata. Sedangkan saya adalah Roro, pelayan pribadinya. Karena itu saya memanggilnya Tuan Putri. Beberapa waktu berlalu, dan si Tuan Putri pun akhirnya sadar. Tuan Putri, Roro. Tuan Putri, Anda telah sadar. Itu Suta, Tuan Putri, yang telah menyelamatkan hidup Tuan Putri barusan. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, Suta. Tak perlu berterima kasih Tuan Putri. Sudah menjadi tugasku melindungimu dan merawatmu sebagai pelayan ayahmu. Sejak hari itu, Suta dan sang putri menjadi teman baik. Mereka berdua seringkali bertemu untuk mempererat hubungan mereka. Perasaan mereka pun perlahan tumbuh menjadi saling menyukai. Dan pada suatu waktu, sang putri menyuruh Suta untuk menghadap ayahnya dan meminta izin untuk menikahinya. Namun, Raja sangat marah mendengar tentang rencana mereka. Kau hanyalah seorang pelayan. Bagaimana kau bisa seberani itu untuk menyanyikan restuku? Kurung dia selama 3 hari. Kemudian penggal ia di hadapan semua orang. Semoga itu bisa menjadikan contoh bagi orang-orang yang tak tahu malu seperti dirinya. Tuan, tolong berikanlah saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya pantas untuk menjadi pendamping Tuan Putri. Jika tidak, maka setidaknya biarkanlah saya hidup agar tetap dapat melihat wajahnya. Tidak akan kumaafkan kau karena telah lancang untuk mencoba menikahi putriku. Akan kubiarkan kau hidup di dalam ruangan yang gelap, tidak ada cahaya, dan dipenuhi banyak hewan merayap. Biarkan itu menjadikan pelajaran seumur hidupmu karena telah berani untuk menikahi putriku. Sang putri sedih mendengar jawaban ayahnya. Terutama setelah ayahnya melempar Suta ke penjara karena memiliki keberanian untuk meminta menikah dengannya. Di penjara, Suta tidak diberi makan ataupun minum.
Mendengar itu, sang putri membuat rencana untuk membantu kekasihnya melarikan diri dari penjara. Ia pun memanggil pelayan laki-lakinya yang bernama Langga. Langga, bisakah kamu ke sini? Saya perlu bantuanmu. Ya Tuan Putri, ada apa? Apakah kamu mau membantuku untuk melepaskan Suta dari penjara dan membantuku untuk melarikan diri dari sini bersamanya? Tuan Putri, meskipun saya menjadi pelayan Anda karena perintah Adipati, majikan saya yang sekarang adalah Anda, Tuan Putri. Apapun perintah majikan saya, maka saya akan sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Langga kemudian diam-diam menghampiri Suta di penjara dan memberikannya kunci dan jalur khusus untuk kabur dari penjara. Tuan Suta, Nyonya telah menunggu Anda. Ikuti jalur yang saya gambar dan Anda akan menemukannya di ujung jalan tersebut. Saya akan segera mengalihkan para penjaga agar mereka tidak curiga. Terima kasih Langga. Semoga keberuntungan selalu ada di sisimu. Sebuah kehormatan bagi saya, Tuan. Suta pun berhasil melarikan diri berkat bantuan Langga dan bertemu sang putri. Suta, kamu selamat. Ayo Suta, kita kabur keluar kerajaan bersama. Apakah tidak apa-apa? Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Begitu pula denganku. Akan tetapi, bagaimanapun di sini adalah kampung halamanmu. Aku takut jika kamu tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Tidak Suta, itu lebih baik daripada kita berpisah selamanya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Di mana Adipati tidak akan bisa menemukan kita berdua. Beberapa waktu pun berlalu. Adipati yang sedang melihat-lihat penjara mendapati tempat yang dibuat untuk mengurung Suta kosong. Ditambah, pada saat itu juga ia menerima laporan bahwa putrinya hilang dari istana. Adipati pun murka dan kemudian memanggil dua pelayan putrinya, yaitu Roro dan Langga. Roro, Langga, apa saja yang kalian lakukan? Bagaimana putriku bisa hilang? Kan kami, Tuan. Kami mengaku lalai dalam menjaga Tuan Putri. Tolong ampuni kami, Tuan. Langga, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang hilangnya putriku? Tidak, Tuan. Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir bagaimana cara menebus kelalaian kami ini, Tuan. Mungkin dengan membantu pencariannya bisa membuat hati Anda menjadi satu. Baiklah, tapi bukankah menurut kalian ini aneh? Kaburnya Suta dan hilangnya putriku terjadi secara waktu yang bersamaan. Menurutku, kedua kejadian ini memiliki hubungan. Jika dugaanku tidak salah, maka putriku saat ini sedang diculik oleh pelayan itu. Yang tak tahu malu itu, Roro. Sebagai pelayan pribadi wanita putriku, bagaimana pendapatmu? Saya setuju, Tuan. Kedua kejadian ini memang terjadi secara bersamaan dan terlalu janggal untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Ditambah mereka berdua akhir-akhir ini sering bertemu dan jalan-jalan keluar. Setelah prajurit kerajaan menyelidiki area setempat dan menemukan bukti serta saksi-saksi yang ada, mereka memutuskan bahwa hilangnya sang putri berhubungan dengan kaburnya Suta dari penjara. Sang Adipati pun menanggapinya dengan memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membawa kembali hidup putrinya. Sedangkan untuk Suta, sang Adipati menjadikannya buronan dan dapat ditangkap hidup atau mati. Dan untuk kalian berdua, aku izinkan untuk membayar kelalaian kalian dengan cara membantuku mencari putriku. Baik, Baik, Tuan. Tuan. Setelah Adipati memberi perintah Roro dan Langga, ia pun pergi meninggalkan penjara menuju istana. Langga yang mengetahui sesuatu di balik insiden itu, memberitahu Roro untuk diajak bekerja sama. Roro, apa rencanamu setelah ini? Mungkin aku akan menyewa tentara bayaran untuk menemukan Tuan Putri dan membunuh pelayan tak tahu diri itu. Aku tidak akan mengampuninya karena telah berani menculik Tuan Putri. Bagaimana jika kau beritahu bahwa Tuan Putri tidak sedang diculik, melainkan kabur dari istana atas kehendaknya sendiri? Akankah kamu masih berkeinginan untuk membawa Tuan Putri kembali dan membunuh Tuan Suta? Apa maksud dari pernyataanmu itu? Dan mengapa kamu memanggil pelayan itu dengan sebutan Tuan? Sebelum aku memberitahumu, mari kita pindah ke tempat yang lebih sepi. Aku tidak ingin orang lain tahu akan hal ini. Mereka pun berpindah ke tempat yang sepi. Setelah itu, Langga menjelaskan dengan rinci
apa yang sebenarnya telah terjadi. Roro pun terkejut setelah mendengarnya. Apakah benar seperti itu? Lantas, mengapa Tuan Putri tidak memberitahuku dan hanya memberitahumu? Aku tidak tahu pasti alasan dibalik hal tersebut. Tapi, sekarang kamu telah mengetahui tentang hal ini. Apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja aku akan melindungi Tuan Putri. Bagaimanapun, ia adalah majikan sekaligus sahabat bagiku. Jika kabur dengan seorang pelayan adalah kehendaknya, maka aku pun akan mendukungnya, meskipun itu artinya mati. Baguslah jika itu keputusanmu. Kalau begitu, mari kita menyusun rencana untuk melindungi Tuan Putri dan Tuan Suta. Mereka pun kemudian menyusun rencananya. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka kemudian sepakat dengan rencana yang telah mereka buat. Mereka berencana untuk tetap mencari Tuan Putri dan Suta. Akan tetapi, setelah menemukannya, mereka akan meminta pakaian dan seluruh aksesorisnya. Kemudian memberitahu pada Adipati bahwa Suta dan Tuan Putri telah tewas oleh hewan buas dan jasadnya telah dimakan. Baiklah, jadi kapan kita akan memulainya? Kita mulai mencari mereka setiap malam hari ketika semua orang tengah tertidur. Pencarian kemudian mereka lakukan pada malam hari. Beberapa hari mereka lakukan, tetapi masih belum membuahkan hasil. Hingga pada suatu malam, mereka menemukan 2 pasang jejak kaki yang mengarah pada sebuah gua. Berhenti, siapa di sana? Tunggu Tuan Suta, ini adalah kami, Langga dan Roro. Kami di sini untuk membantu Anda dan Tuan Putri untuk lolos dari kejaran Adipati, Tuan. Benar Tuan Suta, ini kami. Tolong percayalah pada kami, dan tolong sarungkan pedang Anda. Baiklah, tapi sebelum itu, izinkan aku bertanya, bagaimana kalian bisa menemukan gua ini? Kami bisa menemukan akar jejak kaki Anda dengan Tuan Putri, Tuan. Itu tidak mungkin. Aku yakin tadi sudah menutupinya. Tapi itu benar Tuan. Tidak mungkin kami berbohong pada Anda Tuan Suta. Baiklah, aku percaya pada kalian. Lagi pula tidak baik kan bersikap seperti ini di hadapan orang yang telah menyelamatkan hidupmu. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam sebuah gua dan bertemu sang putri. Roro dan Langga pun kemudian mulai menjelaskan bagaimana rencana mereka untuk meloloskan Suta dan sang putri. Sepertinya ada yang kurang dari rencanamu itu. Bagaimana dengan noda darah? Jika hewan buas yang menerkam kami adalah seperti harimau, bukankah mustahil jika tidak ada noda darah di pakaian kami? Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Tapi, dari mana kami bisa mendapatkan noda darah sebanyak itu? Apakah Anda ingin kami melakukannya, Tuan? Tidak, Langga. Ini semua terjadi karena kenaifanku yang menganggap bahwa lamaranku bakal diterima. Jika saja pada saat itu aku sadarkan posisiku, semua ini tidak akan terjadi. Suta dan sang putri pun akhirnya setuju dengan rencana mereka dan menyerahkan sebagian pakaian dan aksesoris mereka untuk ditukar dengan pakaian yang Roro dan Langga bawa. Suta kemudian menyayat tangannya sehingga darah bercucuran keluar membasahi pakaian lama mereka. Setelah kejadian di dalam gua, Roro dan Langga segera melapor pada Adipati dan menyerahkan barang buktinya. Roro, Langga, apakah kalian berani bersumpah dengan nyawa kalian bahwa yang kalian laporkan ini benar adanya? Kami bersumpah, Tuan. Kami bersumpah Tuan. Hah? Baiklah kalau begitu. Segera adakan upacara pemakaman untuk putriku. Semoga dengan ini jiwanya dapat tenang di alam baka. Sang Adipati pun mengadakan upacara pemakaman untuk putrinya dan menghentikan usaha pencariannya. Para warga pun sedih karena mengetahui bahwa sang putri yang dikenal merupakan putri yang berparas cantik dan mempunyai kepribadian yang baik, tidak bisa mereka jumpai lagi. Di sisi lain, Suta dan sang putri pergi berkelana lebih jauh setelah mendengar kabar tersebut. Sampai pada suatu saat, ketika mereka beristirahat di suatu tempat, mereka berdua melihat pemandangan yang indah sekali. Bukankah ini tempat yang sangat indah? Bagaimana jika kita tinggal di sini? Aku menyukai saran itu, Suta.
Lagi pula kabel pencarian kita juga sudah tidak terdengar lagi. Mungkin kita bisa beristirahat di sini. Di sana, mereka menikah dan memulai sebuah keluarga. Tempat di mana Suta dan sang putri membesarkan keluarga mereka disebut Batur Raden. Batur berarti pelayan, sementara Raden berarti mulia. Saat ini, Batur Raden adalah tempat wisata yang sangat menarik. Itu terletak di kaki Gunung Selamat di Purwokerto, Jawa Tengah.